Dan setiap orang pasti punya kekuatan, tapi juga setiap orang pasti punya keterbatasannya. Yang menarik di sini, kura-kura tidak pernah berusaha latihan lari. Kura-kura tidak pernah merasa sedih kalau dia bisa lari. Sebab oleh Allah memang dikasih keterbatasan, kakinya pendek. Makanya kita kalau kura-kura kita otak kita bilang, ini kura-kura lemah nih, jangan lambat. Padahal dia punya kekuatan. Jadi kura-kura bisa menang lawan kancil kalau balapannya lewat air. Dan setiap orang pasti punya kekuatan, pasti punya potensi. Tinggal kita gali potensi kita di mana itu. Lalu dalam berperan nanti, berkait nanti cari yang sesuai potensi kita. Walaupun sekarang ini yang di bawah 16 atau mungkin 16 mungkin masih mencari-cari atau belum full ketemu. Tapi kalau dari sekarang kita gali, itu bisa ketemu di mana tempatnya kekuatan kita itu. Terus pada berita cerita terakhir itu ditunjukkan bahwa setiap makhluk itu pasti punya kekuatan, pasti keterbatasan. Pasti ada situasi dia di mana tidak bagus kinerjanya, sehingga sebaiknya diserahkan pada yang bagus kinerjanya. Jadi waktu mereka terakhir berunding lagi, dia ingin berhasil dengan kecepatan lebih tinggi, maka dia saling gendong. Kalau di darat, karena memang kekuatannya ada di kelinci, maka kura-kura digendong. Begitu sama-sama air, karena kekuatan kura-kura adalah berenang, maka kelinci dia gendong. Hasilnya jauh lebih cepat, hasilnya gitu. Nah ini yang konsepnya namanya jamaah. Kalau kita berjamaah, kalau kita bekerjasama, kalau kita bersinergi, maka hasilnya akan jauh lebih banyak. Bahkan Allah menjadikan masing-masing 27 kalinya. Ini yang dimaksud dengan kerjasama. Saya mau teruskan dengan beberapa cerita, konsep kerjasama ini. Pernah ada pendapat bahwa ada mitos no I in a team, ya kan? No I in a team. Memang dalam tim ini gak ada I-nya, kan adanya TEAM gitu ya. There's no I in a team. Maksudnya adalah kita tidak boleh selfish kalau dalam tim. Kita harus jadi team player. Tapi ini mitos. Karena kalau winning team, I-nya ada 2. Benar? Winning team, I-nya ada 2, bukan 1 malah. Banyak, a lot of I in team. Tidak jalan. Please. Kita lanjut saja. Nah, menurut Peter Drucker ada 3 macam tim. Yang pertama itu solid performance team. Semua anggota tim sama hebatnya, ya. Dan mereka bekerjasama bareng menjadi tim sama hebatnya. Tidak ada uniknya kecuali semua hebat. Balik bangkunya. Biasa lihat maksudnya sebelah sana. Each person part of the team come up with themselves. Lanjut. Contohnya baseball atau cricket. Kalau baseball itu yang penting setiap orang bisa lari, bisa melempar, bisa mukul dengan baik, sama-sama tiga-tiganya. Maka jadi tim juga, tim baseball. Itu namanya solid performance. Ini sih jangan. Yang kedua itu highly choreographed team. Ini masing-masing orang punya keunikan dan masing-masing orang berperan pada keunikannya masing-masing. Lanjut. Every play and function together because each person has a very reserved. Jadi masing-masing punya keunikan dan mereka berperan untuk keunikan masing-masing. Contohnya, lanjut, orkestra. Ada yang main drum, ada yang main flute, ada yang main piano dengan masing-masing keunikannya. Mereka bermain menjadi harmoni, itu yang bagus sekali. Cuma situasinya sama terus, penontonnya sama. Yang ketiga adalah highly improvised team. Ini
Orang juga sama, gitu. Every person assign, masing-masing unik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lihat situasi juga. Nah, dalam perusahaan itu kita masuk dalam ketiga ini. Ada situasi berubah-ubah. Ada situasi di mana butuh keras, ada situasi di mana butuh lembut, macam-macam. Jadi highly improvised. Kayak tadi tuh waktu Basket. kura-kura sama kancil. Begitu ada air, kancil ambil kura-kura ambil peranan. Begitu di darat, kancil ambil peranannya. Nah, kalau kita dalam tim bisa begitu akan luar biasa. Lanjut. Ini gambarnya soal performance, semua sama sehingga membentuk tim. Yang ini yang berikutnya adalah gambarnya highly choreographed team. Yang ketiga, dinamis. Nah, kebanyakan organisasi sekarang masih dinamis. Lihat situasi begini, lihat situasi begini. Jadi masih pandai-pandai lihat situasi. Lanjut. Tapi konsepnya adalah setiap orang mesti menonjolkan kelebihannya dan setiap orang harus memanfaatkan kelebihannya untuk tim. A lot of eyes in a winning team. Paling ada dua nih. Eye ini sama eye yang a lot of eyes. Kita justru harus menonjolkan dan menggunakan kekuatan kita. Lanjut. Dengan konsep strength approach, keunikan masing-masing dari anggota kelompok harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita harus kenal teman kita di mana keunikannya. Lanjut. Berarti masing-masing individu justru harus mengetahui dan memanfaatkan kekuatan masing-masing maupun kekuatan rekan dalam kelompok. Harus tahu persis. Data tadi bisa dibuka. Ini data saya otak kanan, saya otak kiri, saya interpersonal, saya individual, saya technical, saya administration. Itu dari digabung. Nah, mereka bekerja masing-masing pada kekuatan masing-masing. Lanjut. Kalau ada orang ngomong begini, saya ingin meluangkan waktu saya lebih banyak pada aktivitas yang menjadikan saya kuat dan lebih sedikit pada aktivitas yang membuat saya lemah. Ini kalimat yang pertama. Saya ingin meluangkan waktu saya lebih banyak pada aktivitas yang menjadikan saya kuat. Seringkali dianggap sombong nih orang itu. Kalimat ini dua. Saya ingin lebih sedikit pada aktivitas yang membuat saya lemah, seakan-akan tidak bertanggung jawab. Itu dulu. Kalau sekarang dalam pelajaran ini, sebenarnya orang ini hebat ya. Tahu diri, tahu bagaimana dia memberikan manfaat pada kelompok. Jadi kita ternyata berikutnya. Orang ini bukan mencoba membuat hidup lebih mudah, akan tapi teman yang punya tanggung jawab tinggi yang berupaya untuk berkontribusi lebih banyak, sehingga membuat atasan lebih enak kalau gitu. Kalau kita punya bawahan kayak tadi, atasan enak, karena dia tahu diri, tahu bagaimana diperpan, sehingga enteng bagi atasan buat mengatur. Dan dalam tim ini kita punya orang-orang semacam gini, kita akan jadi tim yang sangat solid, senang kerjanya karena sesuai dengan ini, sesuai dengan kekuatan masing-masing. Lanjut. Ini kekuatan dan kelemahan saya. Dan dalam tim kita mesti bangga menunjukkan ini. Ini kekuatan saya. Teaching, mentoring, analyzing, advising, motivating, consulting, strategizing, sama synthesizing. Terus saya tunjukkan juga ini kelemahan saya yang ini. Kelemahan saya adalah negotiating, purchasing, mediating, receipt keeping, filing, accounting, auditing, selling. Malu nggak kita menunjukkan kepada orang lain? Tidak perlu malu karena masing-masing punya orang potensi, punya keterbatasan. Lalu saya mesti gimana kalau gitu? Delegasi. Kenapa? Delegasi. Untuk yang lemah. Kelemahannya delegasi. Siasati potensi kelemahannya. Bagaimana menyiasati? Jangan jualan.